warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun kinasih sedulur semuanya, dimanapun kalian berada. Kajian kali ini tentang munculnya satria piningit dari titik akhir zamannya manusia. Mulai dari Nabi Adam hingga sampai Nabi Muhammad, sampai para raja hingga para wali. Adalah sebuah susunan perjalanan ilmu dan kawruh, rasa paten yang tersirat di dalam kehidupan. Dari yang tersirat tersebut lalu disuratkan, maka menjadi sebuah ilmu, kiasan untuk arahan kehidupan diri umat manusia supaya tidak kesasar. Contohnya saja di saat Nabi Adam bertanya pada Allah, adakah manusia yang lebih mulia dari aku? Allah menjawabnya, ada. Dia dari keturunanmu yang akan menyempurnakan tuntunan tatanan agama di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Makanya bukan berarti manusia setelah Nabi Muhammad, kita sebagai penerusnya, hidup sudah sempurna dari perjalanan ilmu dan kawruh tersebut. Tidak. Sudahkah kita semua menemukan asal dan sumbernya? Oleh sebab itu, bagaimana caranya sehingga kita bisa menemukan kesempurnaan diri sebagai manusia yang diciptakan Allah? Sebagai makhluk yang paling sempurna dan mulia, jika kita tidak bisa menemukan dan mengetahui susunan perjalanan ilmu dan kawruh yang tersirat tersebut hingga titik dari kesempurnaan diri, apa bedanya dengan makhluk lainnya? Padahal kita semua sudah ditunjukkan dengan jelas melalui susunan perjalanan ilmu dan kawruh para nabi. Dari Nabi Adam hingga Rasulullah yang menyempurnakan perjalanan dan ilmu tersebut, menemukan kesempurnaan diri sebagai rahmatan lil alamin dan diangkat menjadi Rasul dan juga sebagai Nabi terakhir. Dari situ kan sebenarnya sudah jelas, dan di manakah sebenarnya letak dari titik akhir zamannya manusia tersebut. Padahal tidak sedikit di antara mereka membicarakan akhir zaman dan akhir zaman, namun tidak mengetahui letak titik akhir zamannya manusia itu di mana. Sesungguhnya beruntunglah bagi mereka yang sudah menemukan letak titik tersebut, dan letak titik tersebut berada di dalam kebodohan. Mengapa berada di dalam kebodohan? Karena dari kebodohan tersebut makanya hancur. Jika sudah hancur semuanya, yang ada dan yang terlihat hanyalah rasa dirinya sendiri. Nah, disitulah titiknya Muhammad yang sesungguhnya di dalam diri, hingga memancar menjadi Nur Muhammad yang berada di dalam titik rasa. Oleh sebab itu, manusia tidak akan bisa menemukan dan merasakan yang sesungguhnya jika tidak dibodohkan atau menemukan bodohnya sendiri dan menyaksikan kehancurannya atas dirinya sendiri. Karena jika tidak seperti itu, maka yang timbul di dalam diri hanyalah nafsu atau iblis di dalam diri manusia.
Makanya semua perjalanan dan ilmu tersebut dikiaskan agar supaya manusia tidak kesasar dan terjebak untuk menemukan jalan dan ilmu yang sebenarnya. Akan tetapi fakta dan realitanya banyak di antara mereka sudah kesasar dan terjebak dengan jalan dan ilmu kiasan dan bayangannya. Karena manusia sekarang kebanyakan di antara mereka besar merasanya sendiri, jadi tidak bisa menemukan titiknya. Padahal tidak ada yang tahu titik itu tempatnya berada di mana. Padahal titik akhir zaman itulah munculnya ilmu dan kawruh satrio pingit yang sebenarnya di dalam diri, yang asalnya tidak berwujud dan tidak terlihat, menjadi nyata, wujud dan terlihat. Ibaratkan manusia sekarang berjalan hanya dengan kanuraganya, dan yang dijalaninya pula ilmu kanuraganya, yaitu ilmu dari wujudnya, namun tidak mengetahui wujud tersebut asalnya dan sumbernya dari mana. Padahal yang wujud tersebut tidaklah nyata, dan yang tidak wujud itulah yang nyata. Dari yang tidak wujud namun nyata tersebut, bagaimana caranya manusia tinggal mewujudkannya? Dari situ akan terpancar luar maupun dalamnya diri, dari kegaiban diri yang tidak terlihat dan tidak wujud, namun nyata tersebut menjadi wujud dan bisa terlihat. Itulah manusia yang sudah menemukan letak titik akhir zamannya. Cuma manusia sekarang kebanyakan keliru, pada dibutakan dengan yang wujud, yang terlihat. Makanya mencari bayangannya pun mencari bayangan wujud, bukan bayangan ilmu nyata. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sedikit bisa bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.